Gue di sini dulu Kimso. Nah, kali ini gue akan ngebahas Photoshop lagi. Cuman ini lebih ke arah tools-toolsnya lagi masih. Jadi gue akan bahas tentang penggunaan clone stamp dan patch tool, ada spot healing, ada healing brush, sama content aware. Lalu ada clone stamp di sini sama pattern. Tapi gue bahas clone stamp. Oke, langsung aja kita masuk di videonya. Gue akan sharing-sharing sedikit. Di sini gue udah punya, dia tuh pisah sendiri. Kalau langsung di drag dia nggak punya spot object, mesti bikin lagi sendiri. Oke. Nah di sini tuh yang tadi gue bahas ini apa sih tuh namanya healing brush, spot healing segala macem. Nah ini salah satu contohnya. Jadi kalau mau biar fotonya nih nggak rusak, lu pakainya spot object. Tapi kalau gue di sini gue langsungin aja. Nah contohnya itu misalnya healing brush tuh kayak gini nih. Ini gue pakai spot healing brush. Nah spot healing brush tuh jadi gue klik fotonya, dia bilang di smart object mas resize apa nih, dia bilang oke, edit, oke langsung aja gue edit. Jadi nggak bisa, dia bilang kalau mau langsung di smart object aja. Jadi kalau gue ngedit sini pasti nggak akan, harusnya berpindah ke sini. Nah, kalau gue balikin gini nih, kalau gue diklik di sini nih, nah jadi mana smart object, nah mana di smart object nih ya. Ini gue pakai healing brush nih, jadi nanti penerapannya di smart object nanti gue kasih tahu juga. Jadi gini, ini namanya spot healing brush ini kayak gini. Jadi gue langsung gini aja, loading dulu. Nah hilang kan. Nah nanti penerapannya ke foto yang ini gimana jadinya, nanti tinggal gue kasih, jadi tinggal kontrol, tekan kontrol lalu tekan S. Nah udah gini, oke aja, nanti dia akan masuk di sini tuh, hilang kan. Nah, jadi dia akan berpengaruh juga di sini. Nah gue balikin lagi, jadi itu spot healing kayak gitu. Jadi langsung dia ngilangin kayak gini-gini nih. Tuh spot healing kelihatan ya, spot healing. Nah ini agak ini. Oke, kalau bedanya sama yang lain, ini gue copy aja biar kelihatan bedanya. Kalau sama healing brush hampir sama, cuman kalau healing brush itu lebih clone stampnya lebih, gue lebih suka pakai healing brush karena dia nggak hancur, dia ngopinya sekali terus bisa, nah gini tuh, jadi dia bisa ngopinya teksturnya tuh sama gitu. Jadi kayak gini, teksturnya bisa sama, bisa disamain teksturnya. Jadi gue lebih suka pakai healing brush sebenarnya tuh, kayak gini teksturnya bisa disamain. Nah, bisa juga diklik-klik juga, atau mau langsung di brush itu juga bisa. Nah jadi bedanya ya kayak gini tuh. Nah karena bedanya ini mesti rajin sih, mesti teliti. Oke, ini gue hilangin aja lagi. Terus gue Ctrl J. Nah bedanya sama tadi, kalau patch tool juga sama, cuman patch tool itu dia maskingnya gini nih, tuh. Jadi kalau buat yang kecil-kecil tuh dia tuh enak. Nah, nanti kalau dia banyak-banyak, nanti lihat sini ada putih-putihnya kayak gini nih. Tuh. Jadi mesti dirapin. Jadi kalau dia formatnya kecil-kecil, nggak panjang, itu enak pakai patch. Tapi kalau mau yang teksturnya halus, pakainya ini nih, healing brush. Nah healing brush ini juga mesti pakai ini nih, gue biasanya pakai current and bellows. Jadi kalau ini gue nggak tahu nih current layer ini kenapa nih ya, tapi kebanyakan gue pakainya current and bellows sih. Nah jadi gini, nah, nih, jadi gue bisa clone stamp kayak gini-gini. Ini mesti teliti sih. Bisa juga caranya bikin layer baru kayak gini. Nah jadi ini dihapus aja lagi, ini dihapus aja. Ini kita lihat, jadi kalau bikin layer tuh kita tulis healing. Oke, healing nih kita ketik, kita bisa gini nih tuh, clone stamp juga bisa sama. Jadi dia nggak ngerusak foto aslinya. Nah, jadi dia ibaratnya dia kerja di layer, bukan layer foto tapi layer sendiri. Nah kayak gitu nih. Nah, jadi kalau mau retouch kayak gini rambutnya, nah kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, nah kayak gini, kayak gini. Tuh juga bisa gini. Nanti kalau langsung, nah ini berasnya juga mesti diatur nih, kecilin nih. Jadi berasnya bisa diatur kecil. Ini pakai yang smooth aja. Terus ini juga rotasinya bisa diatur sih, mau semana rotasinya, bebas sih kalau itu selera sih. Nah, jadi tuh bisa gitu. Jadi dia kerjanya di lembar kerjanya si layer sendiri.
Ini mesti ya, kalau ini jangan digital imaging. Kayak gini tuh. Jadi bisa nyari teksturnya lagi, bisa nempel tekstur yang mana lagi. Kalau ini hilang teksturnya tinggal cari-cari aja, nanti samain teksturnya. Nah, kayak gitu nih, banyak kan sih rata-rata sih orang makanya gini sih. Jadi kalau teksturnya ini hilang, tinggal comot aja tekstur di tempat yang lain. Nah, tinggal samain, dihalusin misalnya gini bisa ya tuh, bisa kan, bisa nyomot dari tekstur yang lain. Nah, bisa balik lagi di teksturnya tuh. Tapi mesti rajin emang, tangannya mesti teliti. Nah, begini tuh bisa dilihatin tuh. Jadi bisa, jadi jangan terlalu panjang, bisa juga narik dari mana tuh dia. Nah gitu, kita narik dari sini, masking di sini tuh, jadi teksturnya kayak gitu gitu. Jadi memang mesti teliti banget kerjanya, jadi di zoom, diteliti, diliatin. Ya ini biasanya dipakai buat digital artist, retoucher, apa retouch beauty gitu-gitu, make up segala macam, ini dipakai banget yang kayak gini-gini. Ya agak patah-patah dikit ini. Nah, jadi bisa, ini memang mesti tahu ngegambarnya sih. Jadi apa namanya, mesti teliti sih, balik lagi kayak kerjaan kayak gini tuh memang mesti teliti banget. Nah ini kayak gini, ini pakai healing brush. Kalau pakai spot itu dia langsung nyepot gitu, jadi biasanya nih kalau spot nih, kalau balik ke spot nih, dia langsung kayak gitu tuh, langsung jadi patah gitu dia, jadi kayak suka ada item-itemnya gitu, nanti jadi sisa kayak layernya itu jadi kayak niban gitu dia gitu. Juga kurang bersih juga sih tuh. Ya mungkin kalau untuk yang dikit-dikit sih pakainya enak pakai hit itu. Nah terus ada lagi tadi satu yang gue bilang, ini kalau ini healing gue bikin lagi layer baru. Nah bedanya tadi kalau healing gitu bisa kelihatannya before afternya tuh. Jadi dia layernya gitu nih, misalnya ini masih layer asli, yang aslinya sekarang di sini namanya clone stem. Ada juga yang pakai clone stem. Clone stem ini, nah ini bisa diatur nih. Nah di sini bisa diatur flow kerjanya mau 100% sama ngeklon atau 100% ini. Jadi ini juga balik lagi selera nih. Jadi cara kerjanya tuh, ini aktifin dulu layernya, tekan alt. Nah ini sampai jadi kayak gini nih, tanda kayak target gitu, baru di clone gini, ini clone stem. Ini juga sering gue pakai kalau buat, jadi gue tergantung kebutuhan sih. Ke clone stem juga sebenarnya dipakai tuh bisa juga buat sekali ngebrush gini bisa tuh, sama dia teksturnya sama, bisa ngebrush juga sama kayak gitu. Tergantung, kalau kita mau pakai 100% berarti dia 100% ngejiplak sama. Nah kayak gini tuh, ngejiplak sama tuh kayak gitu tuh, sama kan. Ya sebenarnya ini tinggal masalah kita kebiasaannya aja sih. Ada yang suka pakai clone stem, ada yang suka pakai apa namanya. Nah ini ada brush-brushan nih, diatur aja nih, ini hardnessnya mau seberapa, terus mau pakai yang semana kerasnya, ini bisa diatur di sini nih, brushnya tinggal pilih aja. Jadi beda-beda ya, setiap orang sih selera juga sih, nggak ada patokan kalau kayak gini-gini sih, tergantung kebutuhan juga sama mau bentuk teksturnya kayak gimana. Nah jadi kalau kita balik lagi ke healing brush, nah jadi kayak gini. Nah ini bisa kita dipakai clone stem, terus kita bisa, ini kita nggak mau pakai nih, kita buang aja, buang, oke. Nah ini buang, misalnya buang, oke, ini kita buang. Kita pakai healing brush nih, healing brush ada di sini nih, healing brush. Nah jadi healing brush ini tinggal diatur nih, tadi kan derajatnya gini nih, dirubah aja angle-nya 0, nah balik normal. Terus di sininya dia pilih roughness-nya tuh kayak tekanannya gitu deh, ya misalnya mau 70, ya klik aja 70, jadi kepipihannya gitu, jadi bisa dilihat saya 80. Nah, jadi dia nggak langsung, nggak besar banget, kecil. 130 ya pipih gitu, jadi tergantung kebutuhan juga, jadi bisa diatur-atur. Terus ini spacingnya tuh besar spasinya ya, atas itu ketebalannya mau seberapa jauh, kayak jangkauan dia nih kan ini kecil nih, ini kan dia di target, jadi tekan ALT dulu, cari targetnya baru di brush. Jadi kayak gitu tuh. Nah, sama gitu tuh. Jadi kalau mau pipih segala macem dia bisa kayak gitu, ya tergantung kebutuhan sih. Nah, ini bisa diatur juga nih, tadi bisa dibalikin 100%, angle-nya berapa nih, spacingnya mau berapa, mau jarak sebaran luasannya mau 10 ya berarti dia besar. Misalnya dia 100 ya dia jadi akan lebih jauh lagi nanti sebarannya gitu, kayak spacing jarak
jarak ngeklonnya dia lah bahasanya. Jadi mau seberapa jauh dia bisa ngeklon gitu, kayak kuasnya gitu, mau seberapa lebar dia ngejangkaunya, kira-kira gitulah. Ya, gue sih jarang sih gue bikin spacing tinggi-tinggi sih, biasanya juga satu. Ya kalau itu balik lagi kepada kebutuhan masing-masing ya, jadi gue bikinnya cuma satu. Nah ini kan ada kalau gue drag, jadi kalau gue tarik ke sini, nah jadi dia kalau ngeklon apa namanya, kalau bikin main healing brush ini mendingan satu arah, jadi biar teksturnya tuh nggak pindah-pindah. Jadi kalau misalnya ini kepalanya, kulit kepalanya misalnya ke bawah, kayak ini ke bawah semua nih, tapi kalau gue biasanya klik ini nih. Nah biar enak itu settingannya diedit, diedit, habis itu masuknya ke preference. Nah preference ini setting nih ininya nih biar banyak nih, general. Nah setting nih nih. Nah di sini ada workspace nya apa, interface mana ya, performance nya. Nah di sini ada story nya nih, gue bikin 100, terserah mau 1000 juga boleh tuh, 1000 bisa, tapi biasanya banyak makan memori ya, gue biasanya 100 aja sih story ya, jadi oke aja 100. Jadi kalau di sini nggak gue tampilin story-nya, jadi bisa lihat tuh kita udah kerjaan sejauh mana aja story. Ini biasanya orang suka yang pakai story biar ketahuan lu udah sampai mana aja kerjanya gitu. Jadi kalau di Windows ada namanya history. Nah history ini apa yang aja lu lakukan nih, kalau lu klik-klik banyak, story-nya banyak tuh. Nah jadi lu kalau balik lagi sini ya balik lagi ke awal tuh banyak ya, tergantung. Kalau gua nggak pernah gue pakai itu story ya, karena gue tinggal Ctrl Z aja gitu. Memang capek sih, cuman kalau pakai story lebih enak, ketahuan kita udah ngeklon di mana aja. Jadi kalau tarik segini berarti sekali, tapi kalau kayak gua tadi gini ngeklik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 banyak kan nggak. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih, kalau mau sekali seret gini juga bisa, kayak gini juga bisa. Jadi itu salah satu contohnya aja. Oke gua beresin dulu deh mana ya kira-kira moodnya ini, yang ini deh bisa di sini nih, gua beresin aja. Jadi gua kecilin atasnya, oke. Kemudian below, sampel, source-nya replace. Ini ada ya, kalau nggak normal ya bebas aja sih itu. Kalau di replace berarti sama. Jadi nah, jadi bisa tergantung tekanannya aja nih tuh. Bisa gitu kan, kayak mesti diperhatiin juga nih dia mau narik ke mana tuh. Normal udah gini aja tuh terus tuh. Nah jadi suka item gini nih tuh, kayaknya mesti hati-hati nih. Jadi layernya juga mesti diperhatiin, makanya kadang-kadang gua pakai mix, kadang gua pakai clone stem, kadang gua pakai healing brush. Bisa rapi, pelan-pelan aja cari source-nya atau kayak gitu-gitu tuh. Nanti baru lihat di reviewnya udah sejauh mana tuh gitu. Jadi kalau bisa sih arahnya sama aja ya, jangan ngacak-ngacak, jadi biar nggak teksturnya biar nggak hancur-hancur banget gitu. Jadi dicari juga tuh teksturnya tuh, mesti cari-cari kayak gini-gini. Nyari tekstur yang dari mana, di healing sini tuh biar dia kulitnya sama, biar dia. Nah ya kan suka item gini nih kalau kebanyakan nih, suka dia tuh. Nah kamu sih cari teksturnya lagi tuh, yang dari mana, konstan di dia. Nah ini mesti di, nah gitu kayak gitu tuh. Nah kalau kayak gini biasanya gue ngakalinnya nih pakai tadi clone stem. Nah jadi gue bikin aja nih sini nih, nah, gue mix nih clone stem, jadi dia bisa sama tuh, sama kan kalau clone stem tuh. Jadi biasanya gue mix, atau gue mix ke sini. Kalau clone stem tuh tinggal sama wujudnya tuh. Jadi gue ngeklon ini ya akan lari ke sini sama kalau clone stem tuh. Jadi ada bayangannya kalau ngeklon, karena ini namanya clone stem ya, mengklon sama ya biasa gitu. Jadi tergantung kebutuhan juga sih sebenarnya. Ada yang suka pakai clone stem, ada yang pakai healing brush ya, tergantung kebiasaan masing-masing. Tapi ada memang ada fungsinya tuh healing brush biasanya gitu. Kalau gue sih memang lebih banyak pakainya healing brush. Jadi bisa juga pakai clone stem. Biasa gue kalau clone stem tuh kayak kabel-kabel clone tuh. Kalau buat retouching kayak gini sih gue biasanya pakai healing brush sih. Ya kalau mau banyak bikin aja layer lagi biar tebel.
balikin lagi. Pakai ini juga bisa sih, ngebantu juga sih. Kok gini, oh ini kecil, cari aja tekstur yang sama di dia di mana. Nah itu kan dia bisa teksturnya tuh, kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu, tinggal di samain aja nanti nih. Ini kan ada nih, tuh. Jadi kalau udah ini udah kira-kira sama, ya udah. Nah itu satu. Jadi kira-kira ada ganggu nggak gitu loh, kira-kira di sini. Selain udah nih dikontrol, di ini di seleksi aja dua-duanya, kontrol plus tekan S. Nggak mau dia digabungin aja kalau gitu. Nah ini gini, kontrol S. Nah dia jadi nih di sini nih. Jadi kan, jadi kan dia. Jadi dia udah hilang nih, yang asli tadi itu lupa copy lagi. Jadi kalau lihat aslinya, ngambil lagi fotonya, bikin perbandingan. Oh lagi loading ya. Oke, sok loading. Oke, jadi ya gitu sih kira-kira, harusnya sih gitu sih. Wah ini mau nge-lag. Berat Photoshopnya berat. Nah kira-kira gitu. Nggak mau jalan lagi dia. Ntar ya, sabar. Ada sedikit human error. Nah ya balik lagi nih. Oke, jadi ini kan foto aslinya nih, yang tadi udah diedit nih. Misalnya ini foto aslinya, jadi kalau gua tutup, ini gua tutup aja. Oke, gua masukin lagi fotonya, gua drag dulu, gua bikin di sini. Nah kalau dilihat sini kan nih udah ada bedanya nih, lihat nih tuh. Jadi bedanya di mana? Nah bedanya, lihat nih, bedanya tadi di rambutnya si perempuan ini nih. Mana dia? Nah si perempuan ini kan nih masih ada rambutnya tuh. Nah kalau sini kan udah nggak ada nih. Nah itu kalau pakai healing brush. Nah jadi oke gitu deh kira-kira. Sini gimana? Bisa dipahamin ya. Jadi kalau pakai clone stem, healing brush segala macem itu bisa dipraktekin. Jadi mesti coba-coba sih, misalnya kalau ada objek-objek yang ngeganggu gitu misalnya, jadi bisa juga dicoba. Oke, kalau misalnya gue cari objek yang lain apa ya kira-kira yang bisa gue gituin ya. Coba gue cari dulu fotonya yang kira-kira ada yang ini. Gue copy dulu layernya, habis itu gue bikin convert to smart object, gue klik. Nah jadi kita klik lagi di sini, jadi kita nggak kerja di lembaran aslinya, kita kerja di lembaran kedua di sini. Kalau gue pakai misalnya tadi ini patch tool, ini sebenarnya bisa juga sih ngilangin ini nih. Ini ngilangin patch tool, gue geser ke sini. Tuh, cari ininya, oke, hilang. Nah juga sama dia, jadi ini hilang nih, tuh bisa kayak gitu tuh. Nah, oke, bisa juga gitu. Gue balikin dulu lagi. Oke, kalau misalnya gue pakai clone stem, ini juga sama. Jadi gue mesti ngambil dari kiri ke kanan. Jadi karena gue pengen kosongin si lampunya, jadi gue clone di sini. Itu gue bisa dibesarin ukurannya nih tuh. Jadi clone di sini di garis ini. Nah tinggal dilihat nih. Nah ini tinggal dilihat nih ketebalannya. Dia mau hardnessnya semana nih, mau full misalnya nih. Jadi kalau kita clone gini, dia tuh tinggal disesuaikan aja ukurannya. Enaknya dia kalau clone stem tuh ada tampilan ininya tuh. Jadi bisa di clone gitu tuh, kayak gitu. Tapi dia ngeblok banget karena besar kan, karena hardness banget, tebal banget maksudnya. Nah ini jadi ya bikinnya misalnya 10. Oke, kita balikin dulu nih, kita bikin 10, terus kita clone dari sini ke sini, kebalikannya gitu dia tuh, cari kebalikannya tuh, clone, cari pas-pasin dulu mana kira-kira clone nya kayak gini tuh. Bisa juga gitu, bisa juga gini. Nah dia besar nih dapatnya orangnya nih, makanya ini size-nya dikecilin aja. Nah jadi biasanya
Kalau gue sih nggak besar-besar, ini gue kecilin, gue brush gini, dia bisa ngebrush gini tuh. Enaknya memang dilihat dulu satu-satu tuh clone stem tuh. Bisa juga sih langsung di brush gitu. Jadi makanya tergantung kebutuhan, jadi nggak semua juga enak pakai clone stem, nggak semua juga enak pakai patch tool. Misalnya ngebrush ini ya gitu jadinya tuh. Kalau ngebrush langsung banyak gini enak pakai clone stem, cepet tuh ya, tapi jangan kena orangnya nih, misalnya teksturnya di situ udah terus aja gini nih tuh, hilang dia. Ini kayak buat ngilangin background gitu tuh, hilang dia. Nah kira-kira gitulah. Nah balikannya lama kan tuh. Oke. Healing juga bisa sebenarnya, healing brush juga bisa tuh, bisa juga sama. Atau spot healing, spot nih pakai spot, jadi spotnya tinggal digambarnya gini nih, mana mau dihilangin, misalnya ini dulu nih. Loading, nah, ini juga dihilang nih. Oh gitu tuh, tiangnya dulu deh contohnya yang gampang nih. Kalau spot tuh nggak perlu pakai tekan ALT. Kalau clone stem sama healing brush mesti. Kalau spot tuh langsungnya kayak gini nih. Patch juga nggak perlu pakai ALT. Atau kalau di MacBook pakai command. Ya, jadi kalau spot langsung gini, langsung hilangin gini. Jadi tergantung kebutuhannya, kira-kira gitu. Nah kira-kira bisa sini nih kayak gitu ya, kurang lebih gitulah. Oke, aku hapus aja ya, nih contohnya kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah sampai sini gimana, bisa pahamin ya, jadi bisa dipraktekin. Nah jadi oh ya, tadi content aware. Kalau content aware tuh udah ngeduplikasi hal yang sama sih. Jadi misalnya kita mau ngilangin ini nih, si bunga ini nih, biar dia nggak ini, kita seleksi gini. Habis itu kita bisa pilih di sini content aware move tool. Nah kita mau pindahin kemana tuh gitu. Tapi bukan ngilangin, sini lebih di duplikat sih. Yang kalau yang ngilangin tuh content aware nya ini. Oh loading dia. Oh ini ngilanginnya gitu. Kalau content aware yang ini, kalau namanya nih klik kanan, kita tutup dulu nih, kontrol D aja. Kita pakai ini, kita pakai rectangle ini, rectangle marquee tool ini, klik kanan, udah diseleksi, klik kanan, pilih harusnya di sini free transform dia harusnya. Di sini klik kanan, fillnya nggak nyala, nggak bisa, berarti mesti di copy dulu. Oke, bisa di copy ini fill, sangat di copy dia fill. Nah fillnya nyala nih. Nah di sini pilih content aware, dia akan duplikasi kayak gitu. Jadi ngilangin background juga bisa kayak gitu content aware. Cuman tuh jadi dia kayak ngeduplikat background gitu dia. Sebenarnya sih content aware tuh lebih ngilangin sih, ngilangin apa ya, dia harusnya menduplikasi hal yang berbeda. Nah jadi kayak ngilangkan dia tuh. Kalau ini gue hilangin tuh, hilangkan dia kan konten. Jadi gue motong dari di situ ya kan, hasilnya gini nih. Kalau gue potong, kalau ini gue hilangin yang kepotong ya kan. Nah ini yang kepotong, jadi dia kayak nambahin background, bisa menghilangkan suatu hal, bisa ada kayak di belakang ini gitu. Oke, sampai sini terima kasih udah nonton video gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue akan bahas tentang penggunaan ada namanya blur tool, nanti gue akan kasih tau pen tool, terus ada namanya dodging burning, ada dodging sama burning, ada sponge tool, terus ada banyak macam-macam. Terus nanti akan ada fitur-fitur di sini ya, kayak di filter ini apa nih, ada apa semua di sini. Nah oke, segitu aja video gue. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video-video gue. Kalau ada masukan silahkan komen, kalau pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa share juga video-video gue. Oke, terima kasih.